Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Fairuza Bada dengan NIM 1915026. Nah, di sini saya akan membahas proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak di Desa Gadung, Dusun Air Gadung. Saya dari kampus IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Nah, yang pertama ada latar belakang dari judul saya, yaitu perhatian orang tua ideal, yaitu perhatian yang berhubungan dengan bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya. Kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya, yaitu pendapat dari Slameto 2010. Kemudian ada tujuan dari rumusan masalah penelitian, yaitu rumusannya apakah terdapat hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak di Dusun Air Gadung. Kemudian ada tujuan dari penelitian, yaitu tujuannya sesuai dengan rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak di Desa Gadung, Dusun Air Gadung. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teori. Yang pertama ada pengertian dari perhatian orang tua. Nah, perhatian orang tua dapat diartikan sebagai kesadaran orang tua untuk memperdulikan anaknya, baik dalam membimbing anak, mendidik anak, dan memenuhi kebutuhan anaknya, baik dalam pendidikan agama atau segi emosional atau material. Yang kedua ada bentuk-bentuk perhatian orang tua. Nah, yang pertama ada membimbing anak belajar. Setiap orang tua berkewajiban memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik pada anaknya, mulai dari cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu mengawasi proses belajar anak. Nah, disinilah pentingnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Nah, semakin anak dewasa, semakin banyak anak mengenal dunia luar selain keluarganya. Yang ketiga, memotivasi belajar anak. Nah, dalam hal ini orang tua berperan sangat sebagai pendorong atau memotivasi anaknya dalam kegiatan belajarnya. Karena dengan adanya motivasi dari orang tua, maka anak tersebut akan berusaha untuk mendapat apa yang diinginkannya. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan anaknya. Kebutuhan belajar anak. Nah, pemenuhan kebutuhan belajar anak seperti pensil, buku tulis, penggaris, penghapus, buku pelajaran, dan lain-lainnya itu akan membentuk kelancaran dalam belajar. Nah, kurangnya kebutuhan belajar anak akan menghambat kemajuan belajar anak. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada pembawaan, kemudian ada kebiasaan, ada kebutuhan, ada kewajiban, ada keadaan jasmaninya, kemudian suasana jiwanya, suasana di sekitarnya, dan terakhir kuat tidaknya perangsang objek itu sendiri. Yang kedua yaitu kerangka teori tentang prestasi belajar. Nah, menurut Mulyono Abdurrahman, prestasi belajar itu adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Nah, sedangkan menurut Keller yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman, prestasi belajar itu adalah prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak melalui usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar.
Yang kedua, ada jenis-jenis prestasi belajar. Nah, pada hakikatnya yang pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar peserta didik. Nah, teori B.S. Bloom yang menyatakan bahwa tujuan belajar peserta didik itu diarahkan untuk mencapai ketiga ranah. Nah, tiga ranah ini yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, melalui ketiga ranah ini pula akan terlihat tingkat keberhasilan dari peserta didik dapat menerima hasil pembelajaran. Kemudian faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, ada faktor internal, yaitu ada aspek sosiologis dan psikologis. Aspek psikologisnya itu terdiri dari inteligensi peserta didik, kemudian sikap peserta didik, ada bakat peserta didik, kemudian minat dan motivasi peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari lingkungan sosialnya dan lingkungan non-sosial. Nah, yang ketiga, kerangka teori yaitu hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar anaknya. Nah, di sini perhatian orang tua itu memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar anak. Nah, dengan perhatian orang tua, anak-anaknya akan memberikan banyak motivasi belajar dalam mencapai prestasi belajar anak yang lebih baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sehingga dapat dikatakan secara keseluruhan ada hubungan yang signifikan perhatian orang tua dengan prestasi belajar anaknya. Nah, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini mengambil dua variabel, yaitu variabel perhatian orang tua sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel terikat atau Y. Nah, adapun hipotesis penelitian ini tentang korelasi, di mana tujuan dari penelitian korelasi adalah untuk menemukan ada tidaknya hubungan variabel X dan hubungan variabel X dengan Y. Nah, HO berarti tidak ada hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak. Sedangkan HI ada hubungannya antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian dari proposal yang saya buat ini yaitu yang digunakan dalam penelitian metode survei dengan teknik korelasi. Nah, data penelitian ini dikumpulkan dengan cara menggunakan angket dan tes hasil belajarnya. Dalam penelitian ini langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi tanpa memanipulasi keadaan variabel yang ada, dan juga diperoleh dengan menggunakan tes hasil belajar siswa. Kemudian subjek dan objek penelitian. Nah, subjeknya itu anak-anak SMP di Dusun Air Gadung, Desa Gadung. Sedangkan objeknya yaitu hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak di Dusun Air Gadung, Desa Gadung. Dan lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di Dusun Air Gadung, Desa Gadung. Nah, kita masuk ke populasi dan sampel. Di sini ada populasi, yaitu populasi adalah seluruh karakteristik tertentu yang dijadikan objek dalam suatu penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dari anak-anak SMP yang ada di Desa Gadung, Dusun Air Gadung, yaitu berjumlah 25 orang anak. Dan sampelnya itu sering disebut teknik sampling. Nah, teknik pengambilan teknik sampel ini dilakukan dengan sampel random sampling yang dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu didata semua anak SMP yang
terdapat di Desa Gadung, Dusun Air Gadung, yaitu ada RT 1 dan RT 2. Nah, kemudian sampelnya diambil secara acak. Didapatlah anak-anak SMP di RT 1 Dusun Air Gadung. Nah, kemudian diperoleh sampel penelitian ini adalah semua anak SMP yang di RT 1 itu Dusun Air Gadung, Desa Gadung. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi partisipatif, di mana peneliti berinteraksi secara penuh dalam situasi sosial dengan subjek penelitian, dan teknik kuesioner. Nah, kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis yang ditujukan untuk memperoleh data pribadi yang dijadikan objek penelitiannya. Nah, kuesionernya nanti diberikan kepada seluruh anak-anak SMP yang menjadi sampel, yaitu anak SMP di Desa Gadung, Dusun Air Gadung, RT 1. Nah, sebanyak 12 siswa yang mendapatkan data. Kemudian dari data yang diperoleh tadi akan diambil kesimpulan yang sesuai. Kemudian ada sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ini ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu sumber data primernya adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, di mana sumber data yang pertama dalam penelitian ini adalah orang tuanya, masyarakat sekitar, dan 12 anak SMP tadi berusia kisaran 12 sampai 15 tahun. Kemudian sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber pendukung. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen untuk melengkapi data yang diperlukan, seperti misalnya tadi observasi, angket, dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif presentasi, yaitu analisa dalam penelitian digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai keadaan variabel, baik itu variabel perhatian orang tua maupun prestasi belajar anak di Dusun Air Gadung RT 1. Penggambaran dua variabel ini dinyatakan dalam bentuk prosentase dan selanjutnya ditafsirkan dengan tabel kriteria yang dibuat. Nah, nanti akan ada uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari proposal yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.